Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita bisa sibuk dengan segala perkara, apapun dalam usaha, dalam pekerjaan, tapi jangan lupa yang terpenting adalah menguasai diri dan jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Dikatakan ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kita perlu mengontrol pembicaraan kita, perkataan kita, apapun itu. Orang lain bertambah-tambah dalam kata-katanya, tapi kita ada kontrol. Sebab kita tahu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang haruslah dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Injil Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai 37.
Matius 12. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata yang dikatakan, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang. Sebab itu kita mengontrol pembicaraan kita setiap saat. Sebaiknya kita mengurangkan atau meniadakan perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia itu menjadikan kita harus menghadap kursi pengadilan pada hari kehakiman. Pada 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Sebab setiap orang menerima karunia dari Tuhan. Karunia itu ada yang bisa dipakai untuk berbicara. Sebaiknya karunia berkata-kata itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang. Layani seorang yang lain itu sesuai dengan karunia kita. Kita menerima karunia apa? Pelayanan. Hamba itu juga karunia. Hamba itu karunia yang Tuhan berikan untuk memimpin sidang jemaat. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama kita baca, Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. kita menderita bersama dengan Kristus, tapi kita akan mendapat bagian dalam kemuliaan akan dinyatakan kelak. Ada kuasa penderitaan, tidak bisa dielakkan. Mengikut Tuhan itu menderita. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan Sampai surga. 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Setiap orang ditandai dengan penderitaan, dikatakan nabi-nabi juga menderita, dianiaya sebelum anak-anak Tuhan mengalami aniaya. Aniaya itu memang bagian dari kepakutan kita kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu ditindak segala yang jahat. Bagian dari orang-orang mengikut Tuhan adalah menderita. Memang Tuhan izinkan kita menderita sebab ada penderitaan yang terjadi nanti pada zaman akhir. Firman Allah katakan penderitaan yang sangat dahsyat itu akan terjadi, tapi kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan itu penderitaan yang besar, ya. Iblis itu menyerang, tidak cukup dia mengganggu saja, tapi dia juga menyerang yang dipimpin oleh naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, lemparkan ke bawah. Penderitaan anak Tuhan itu memang bagian dari sengsara yang menjadi bagian orang-orang yang mengikuti Tuhan. Menderita sebagai orang Kristen, dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu dengan sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Yang kamu dapat menderita penderitaan Kristus. Penderitaan anak-anak Tuhan itu penderitaan yang sangat besar, ya. Pengikut-pengikut Kristus ditandai dengan menderita. Tuhan Yesus sudah katakan, siapa yang mengikut aku, ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Mengikut Tuhan itu adalah penderitaan. Orang-orang yang mengikut Tuhan itu ditandai dengan menderita. Rasul Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh untuk menetap dengan Tuhan.
mengikut Tuhan itu ditandai dengan penderitaan. Penderitaan itu bermacam-macam. Penderitaan firman Allah katakan kita mengikut Tuhan, kita tahu bahwa penderitaan itu mengikuti kita. Dalam suratan Roma dikatakan Rasul Yakobus berkata semua pelayan-pelayan itu ditandai dengan penderitaan. Kita menderita, tapi kita mengalami kebangkitan karena Tuhan. Dalam Yakobus pasal 5 dikatakan bersabarlah. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10 kita baca. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Penderitaan dan kesabaran para nabi. Para nabi itu ditandai dengan penderitaan. Kita mengikut Tuhan, kita menderita. Dalam Roma dikatakan Roma pasal 8 dikatakan kita adalah anak, maka kita adalah waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 8 ayat 17 kita baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, asalkan kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Tanpa penderitaan, seorang tidak akan mengalami kemuliaan. Ayat 18, Roma 8 ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19, Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 20, Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam penaklukannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. penderitaan itu harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan penderitaan itu bisa begitu dahsyat Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat di Korintus, penderitaan itu bagian dari anak-anak Tuhan dalam mengikut Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam suratan Korintus, jika kita memiliki firman, maka kita akan menderita oleh firman itu. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 12 kita baca. Ayat 7 sampai ayat 12. 2 Korintus 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Roma, penderitaan itu bagian dari kehidupan yang mengikut Tuhan.
Kita membaca Roma pasal 15 ayat yang ke-8, ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekarang semakin dekat waktu kedatangan Tuhan, semakin besar amarah daripada kuasa kegelapan iblis itu untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Roma 8 kita baca ayat 17 sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan menghendaki kita memang harus ada tanda penderitaan. Rasul Paulus bahkan pada sidang jemaat Korintus mengatakan Rasul Paulus sendiri menghambakan dirinya supaya dia mengalami keselamatan. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku menjadikan diriku itu menerima sengsara. Dua Korintus 4 2
pasal 6 ayat 14 sampai dengan 18. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 13 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. 16 Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. sebagai anak Tuhan, Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Maka Rasul Paulus katakan, dalam Injil Matius pasal 24, kita baca ayat 7 sampai ayat 14. Matius 24 ayat 7 sampai 14. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Teruskan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Begitu kuat penderitaan itu ya, teruskan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Teruskan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Tuhan Yesus menekankan penderitaan, siksaan, termasuk siksaan oleh nabi-nabi palsu. Siksaan dari musuh-musuh Tuhan itu begitu kuat. Matius 18 kita baca ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, ada sengsara, ada kesengsaraan yang besar, tetapi Tuhan tetap menyertai anak-anak Tuhan dalam persekutuannya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kita ke depan. Kita menyanyi sebuah nyanyian, ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci, saya undang maju ke depan.